Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, suatu hari, ini cerita tentang pembuat jam dengan jam ciptaannya. Si pembuat jam bertanya kepada jam ciptaannya, kamu harus berdetik 31 juta satu tahun, 31 juta kali satu tahun, kurang lebih 31 juta 304 ribu kali. Si jam kaget, terlalu berat. Masa bayangkan 31 juta 304 ribu kali saya harus berdetik. Tidak, saya tidak sanggup. Bagaimana kalau setiap bulan saja? Setiap bulan kurang lebih 31 ribu kali dia berdetik. Si jam ini berkata sekali lagi, tidak, saya tidak sanggup, terlalu berat. Kalau gitu setiap jam saja. Setiap jam cuma 3.600 kali. Si jam ini berkata, sama, masih berat. Lalu si pembuat jam berkata, bagaimana kalau setiap detik 1 detik saja? Setiap detik 1 detak kamu. Jadi detik per detik saja. Oh, kalau begitu saya bisa. Jadi tugas saya cuma berdetik, setiap detik 1 kali. Ya, itu saja. Saudara, seringkali kita membayangkan hidup yang berat di masa depan. Kita bayangkan tahun depan, 2 tahun depan, 5 tahun depan. Aduh, berat. Cobaannya, tantangannya, anak-anak sekolah, biaya hidup, masa depan. Seringkali kita seperti jam itu, berdetik 31 juta kali 1 tahun. Dan kita bayangkan betapa beratnya hidup. Tidak perlu, saudara. Jalani saja hidup sehari demi sehari. Karena bersama Tuhan, Tuhan akan membawa kita ke masa depan yang besar. Katakan amin. Ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, semua bangsa yang ada di tanah Kanaan akan kuserahkan kepadamu. Setiap kaki, setiap tanah yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Tapi teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Sekalipun Tuhan sudah memberikan masa depan kepada Yosua yang jelas, tapi Tuhan tidak pernah berkata tidak ada tantangan, tidak ada cobaan, tidak ada rintangan. Tidak. Tapi Yosua harus teguhkan hati, sebab Tuhan berjanji akan memberi kemenangan. Yosua tidak perlu berpikir bagaimana caranya saya menaklukkan Jericho. Bagaimana saya menaklukkan bangsa Amalek yang besar? Bagaimana saya menaklukkan bangsa Kanaan yang besar? Yosua tidak perlu berpikir begitu. Masuk saja, jalani saja. Bagaimana saya bisa menyeberang sungai Yordan? Ada 3 juta orang, kalau cuma 10 orang nyeberang sungai Yordan, no problem. Tapi ini ada kurang lebih 3 juta orang. Yosua tidak berpikir seperti itu. Yang Yosua lakukan hanya satu, jalani saja. Ketika Yosua menjalani, maka Yosua melihat kuasa Tuhan. Tiba-tiba sungai Yordan terbelah. Tiba-tiba Jericho hancur. Tiba-tiba seluruh tanah Kanaan diberikan. Kita jangan berpikir bagaimana biaya anak sekolah, bagaimana makan kita, bagaimana. Bersama Tuhan, jalani saja hidup saudara, maka saudara akan melihat banyak mujizat terjadi di depan saudara. Katakan amin. Saya sebagai gembala juga sering berpikir seperti itu. Bagaimana jemaat bisa diberkati, tokonya kecil tapi bisa jadi besar. Tidak masuk akal, saudara. Pekerjaannya seperti itu tapi bisa diberkati dengan sangat. Kalau saya berpikir dengan akal, tidak masuk akal. Tapi saya berpikir dengan iman. Karena bagi orang yang beriman, tidak ada yang mustahil. Akal kita bergantung kepada penglihatan. Kalau Yosua pakai akal, dia tentu pusing, stres. Bagaimana cara menyeberangi sungai Yordan? Itu akalnya. Tapi imannya berkata, jalani saja, nanti sesuatu akan terjadi. Saya juga begitu. Saya melihat dengan iman.
Beritakan saja firman Tuhan. Berdoa saja buat jemaat. Miliki visi yang besar, maka saya akan melihat Tuhan melakukan sesuatu buat jemaat di tempat ini.